Puji Tuhan. Selamat pagi kepada sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini lagi kembali kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya, ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali pada pagi hari ini kami mau renungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu, layakan hamba-Mu, biar setiap firman yang keluar itu keluar dari hati Allah untuk kami sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Allah Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini judul renungan firman Tuhan adalah Roh Kudus omnipresent. Apakah Roh Kudus omnipresent itu? Kita akan lihat bagaimana judul yang diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya kita akan baca ayat pokok dari renungan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Dia berbunyi demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita lihat dari ayat ini bahwa malaikat Tuhan berkata kepada Maria sebagai ibu Yesus bahwa Roh Kudus akan turun ke atasnya dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sesuai dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan Roh Kudus omnipresent. Dikatakan arti daripada omnipresent yaitu maha hadir, hadir di mana-mana, dan ini merupakan salah satu sifat dari ilahi. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan kita lihat juga bahwa Roh Kudus dapat hadir di setiap saat meskipun di tempat yang berbeda. Dan Roh Kudus juga dapat hadir di mana-mana, yaitu berlaku di segala tempat, kondisi, situasi, dan dengan semua orang. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus yang dikatakan omnipresent itu, yang dapat hadir di mana saja, kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang menyatakan tentang hal itu. Bagaimana Roh Kudus dapat hadir di mana-mana. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kita lihat di sini Raja Daud menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita sekalian, merupakan satu pengakuan, ungkapan dari Raja Daud bagaimana kehadiran Roh Kudus itu yang dapat berada di mana-mana pun kita berada. Dikatakan kemana aku dapat lari, sehingga kita lihat kehadiran Roh Kudus tidak dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita lari dari hadapan Tuhan, Dia tetap ada bersama dengan kita. Dikatakan juga dalam ayat 8, kalau aku mendaki ke langit, engkau Allah Roh Kudus itu juga ada di sana. Dan sampai ke dalam dunia orang mati pun Tuhan ada di sana. Jadi kita lihat kehadiran Roh Kudus itu nyata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ayat selanjutnya katakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan memegang tangan kananku. Dan tangan kananmu memegang
aku. Jadi kita lihat kemanapun kita pergi setinggi langit, walaupun sampai kedalaman dunia orang mati, dikatakan Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap menuntun tangan-tangan kita dengan tangan kanannya yang kuat. Sebab itu saudara, kita lihat betapa Allah Roh Kudus itu penuh dengan kasih dan kemurahan, dan betapa hebat kuasanya. Kalau kita lihat juga di dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7, di sana katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Sekali lagi, penyelamatan tangan Tuhan itu menyertai kita. Dia selalu menolong kita di dalam kesesakan, di dalam kesusahan, baik di dalam suka maupun duka. Tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dia selalu menyelamatkan kita, dan tangannya selalu terulur bagi orang-orang yang memerlukannya. Karena Roh Allah hadir di mana-mana. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu siapa kita. Sebab itu sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita perlu kuasa itu, kuasa Roh Kudus itu, supaya dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat betapa besar Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19, katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan kita lihat Roh Kudus itu adalah jaminan. Ayat yang ke-14 katakan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan milik Allah untuk kemuliaannya. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita. Kehadirannya di dalam kehidupan kita, dia sebagai penolong. Dia selalu menyertai kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat yang ke-26 dikatakan bahwa dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menghibur, yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi kita lihat di sini bahwa Roh Kudus hadir dimanapun kita berada, di mana kesempatan berada, di dalam situasi kondisi apapun, Roh Kudus tetap hadir, ada bersama kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya firman dan Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita, hadir di dalam kehidupan kita, memimpin kita dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mempunyai Allah Roh Kudus yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, memimpin, menolong kami di dalam setiap keadaan, situasi, kondisi apapun, karena Engkau hadir di mana-mana. Terpujilah namamu buat kehadiranmu, buat pimpinanmu Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus